Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Halo pemirsa Gestar, akhirnya jumpa lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama saya Galuin Rajita di sini dan kali ini aku nggak sendirian. Sudah terlihat ada sofa berjejer, ada tambahan kursi juga. Berarti kali ini tamunya banyak banget ya guys. Berhubung dengan lagu yang tadi udah aku bawain nih. Ini ada tamu spesial. Kakak-kakak dari Baginda. Silakan ayo kakak. Ayo datang kemari. Halo kak, apa kabar? Halo kak, apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk kak. Duduk kak. Thank you. Jangan berdiri kayak di busway ya, berdiri ya. Busway nggak dapet tempat duduk gitu. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak Baginda? Sehat semua. Seneng deh aku kedatangan senior yang luar biasa keren, luar biasa hebat. Senior apa tua nih? Nah, itu dia. Enggak. Senior sama tua tuh beda tipis. Enggak tua kok kak, walaupun aku dengernya dari SD ya. Enggak. Kita seumuran kan kak? Seumuran Beda dikit lah. Beda 2 ya tahun. tadi. Aku juga 17 kan, berarti kakak-kakak 19 Iya, ya? 19. Oh 15, tuaan aku berarti. Itu mah kelewatan. Oke, ini ngomong-ngomong nih kan, awal-awal karir kan orang-orang taunya The Bagindas ya. Yes. Sekarang berubah jadi Bagindas. Bukan dari sekarang, dari 2014. Dari 2014. Gimana tuh reaksi penonton, reaksi kayak fans Bagindas ketika berubah nama dan sekaligus vokalis baru nih, ada kedatangan Kak Andra sebagai wajah baru. Awalnya Kontranya. Kenapa kok Banyak kontra sih? kontranya. Jadi sebenarnya kalau band ganti vokalis itu memang kehilangan bisa dibilang kehilangan jati diri ya. Karena waktu itu The Bagindas itu dari 2009 sampai 2014. Udah 5 tahun kan dengan personil yang lama kan. Iya. Jadi udah melekat banget gitu. Terus pas kakak jadi vokalis itu gimana sih proses pergantiannya kak? Proses pergantiannya sebenarnya nggak ketipu juga sebenarnya aku. Kok ketipu? MLM? Ini gimana Kena MLM? prank juga. Kena prank juga awalnya. Jadi sebenarnya aku ada project sendiri. Oke. Aku ada project Dengan sendiri. nama kakak sendiri? Enggak, dengan band yang lain. Oh, dengan band yang Tapi lain. rencananya memang akan masuk di satu label yang sama. Oke. Kebetulan band yang aku buat ini ada salah satu personil The Lamanya. Bagindas waktu itu Oh, bikin oke. project sama aku di Iya. situ. Awalnya situ ternyata The Bagindas ada something lah, ada something. Mereka memutuskan untuk membubarkan diri. Oh, jadi memang karena ingin bubar, terus Ya, tapi pihak label tidak mau kalau The Bagindas bubar. karena lagi naik-naiknya Ya, tuh kak, ya pasti lagi kak. habis rilis album waktu itu kalau nggak salah. Iya sayang gitu. banget. Terus gimana kak? Akhirnya ya udah terusin aja The Bagindasnya gitu. Tapi kita punya syarat, tapi kita nggak mau sama namanya. Hilangin aja apa yang bikin beda gitu. Akhirnya huruf D di depannya dihilangin. Tapi berarti karakter bandnya juga berubah dong kak? Berubah. Tapi waktu transisi itu awalnya masih sama. Karena kan mendadak nih bubarnya. Mengikuti. Jadi meneruskan dulu gitu. Proses berubahnya tuh dari kapan kak? Proses berubahnya agak lama karena kita juga ngelihat reaksi penikmat musik, pendengar ya. fans kita hampir 2 tahun lah. 2 tahun sampai 3 tahun. Dikit-dikit. Ini katanya dulu sempat mau bubar nih The Bagindas. Wah. Kalau bubar itu udah formasi yang sekarang. Oh, Iya, dan iya. pas kakak udah masuk berarti? Udah. Kita udah formasi begini. yang sekarang Oh, ini. kenapa? Oh itu. Bubarnya kita pas waktu itu Itu pas COVID ya. pandemi ya. Jadi Pandemi. emang pas pandemi itu kan peta kehidupan anak-anak band ini Iya, berubah total ya. iya. Lu doang sih. Jadi yang awalnya kita tuh kalau sebelum pandemi kan minimal seminggu pasti ketemu untuk misalnya ada off air, ada manggung. Iya. Pas pandemi mendadak shutdown semua kan Iya. mati kita
bahkan kita buat kontek-kontekan aja cuman virtual doang gitu. Terus kita sampai kehilangan salah satu personil ya. resign dari kita. Kebetulan dia memang yang menciptakan semua lagu. Betul. Itu pukulan terberat sih buat kita. Benar. Kak siapa namanya Kak? Kak Mike. Kak Mike. Kak Mike. Yang di Bandung itu ya Kak? Betul. Ya. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol banyak sendiri sama Kak Ferry soalnya. Oh, Iya. Lu udah intim. Iya. Iya kita mah ya Kak. Bisa lah bikin lagu kita. Jadi Oke. itu, Iya. Ini kan setelah mau bubar gitu, terus karena COVID, terus gimana caranya biar bisa seperti sekarang tuh meledak lagi tuh gimana? enggak Kak? waktu itu memang ya udah sih kalau memang Mike waktu itu cabut, kita sedikit agak kehilangan harapan juga karena the last man standing di Bagindas adalah tuh, dia. Ya, Oh, gitu. Kak Mike. Tapi waktu itu kita nggak ada masalah ya sama Cak Mike. Cak Mike juga ya udah ndak terusin aja Baginda sama teman-teman yang lain. Kayaknya aku udah mulai sedikit ngerem deh di musik, aku agak mulai berbisnis yang lain. Dia mungkin jenuh atau boring kan gitu. Akhirnya ya kita nggak mau kalau nggak ada sampean. Nggak ada gitu. Kak Mike. Awalnya seperti itu. Ya udah kita anak musik ini kan nggak bisa ditahan-tahan kan. Akhirnya Iya. ya udah deh kita break dulu aja. Ya. Kita break dulu. Aku bikin project sendiri, Benar. Wendy bikin project, bikin project gitu. Bikin project sendiri gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke sini. Akhirnya kembali lagi ke Balik muaranya. lagi. Terus tiba-tiba duet sama Kak Ipang tuh gimana sih Wah. caranya? Nah itu salah satu yang bikin kita bisa gabung lagi. Iya sih, Jadi iya. waktu kehilangan sosok Cak Mike, dia kan semua menciptakan lagunya. Waktu itu ada aku curhat lah sama salah satu inspirasiku juga, inspirasi kita semua, Bang Pai. Bang Pai itu Bang kayak Bagindas bubar aja. Oh, jangan, sayang lah kalau bubar. Gini-gini, soalnya kita itu udah ditinggal ya sama pencipta lagu kita. Bukan kita nggak bisa menciptakan lagu, kita punya lagu, cuman tempatnya sepertinya masih belum di Bagindas gitu. Oh iya. Akhirnya udah ndak coba aja nih, aku ada lagu, kita workshop yuk, kumpulin anak-anak. Nah, itu membuat kita semangat lagi tuh. Anak-anak aku nggak kumpulin lagi, akhirnya mau jalan. Oh, gitu. Ini kan lagunya Jayalah selamanya. Ya, Padahal dulu tuh kayaknya menjadi raja FTV, soundtrack FTV, band FTV itu gimana? Kalian kayak expect gak sih tiba-tiba kayak ini nih Bagindas, dulu kan The Bagindas ya, Ya. menjadi king of FTV gitu. kalau itu sih sebenarnya kerjasama sama label Dari ya. perusahaan, Dari dari label. label. Mungkin lagu Oke. kita cocok. Kan lagu The Bagindas tuh judul-judulnya lucu-lucu kan. Iya, Ada yang suka sama kamu, Iya. ngomong cinta jadi eja kan begitu, CINTA gitu. Iya, Terus betul. empat mata, jadi mungkin cocok sama apa tema-tema Sama FTV situasi gitu. FTV lah. Aku kalau misalnya ada buku jatuh kayak empat mataku. Iya, coba Kak. Sama lu, sama lu kan. Ayo Kak. Dia boleh. Siap ya. Ntar aja. Grogi nanti dia Kak, jangan Kak. Soalnya dari tadi Kak Ragil tuh diem terus nih. Apa dia diem tiba-tiba pengen main drum gitu kan? Dia tuh harus dipancing dulu. Harus Iya, dipancing. benar. Pancing. Ayo Kak. Lanjut. Tapi ini menurut Kak Ragil nih gimana nih band FTV terus sekarang tiba-tiba menjadi salah satu band yang merubah konsepnya tuh gimana menurut Kakak? Gimana ya? Mikir dulu deh. Gak apa-apa Kak, aku tungguin 1 jam ke depan. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Iya, dari lagu-lagu FTV, terus Oke. tiba-tiba kayak merubah menjadi lagu yang nasionalis, Jayalah apa sih judulnya? Jayalah Jayalah selamanya. selamanya. Benar. Itu gimana Kak? Jadi ada tantangan tersendiri juga Oke. sih buat Bagindas. Karena yang sebelum-sebelumnya lagu-lagunya kan mungkin lebih dengan tema-tema yang cinta-cintaan. Nah, sekarang lebih ke yang motivasi untuk anak muda, terus pekerja seni ataupun semuanya kalangan biar nggak alergi gitu loh dengan musik-musik yang membangun jiwa raga nasionalis Indonesia gitu. Gitu. Benar. Goalsnya apa tuh Kak? Biar lagu itu naik. Goalsnya kalau kita sih pesannya biar anak muda zaman sekarang itu nggak apa ya
bisa menghargai gitu karya-karya musik yang bertemakan nasionalis gitu aja sih. Bijak nggak tuh? Bijak. Kalian yang ngomong bijak loh. Bijak Dia loh. calon Pak Lurah. Pilih saya. Pilih saya. Enggak, sebenarnya Oh, ini penonton Pondok Indah sampai tepuk tangan loh. Saya Pak Lurah. Kan sekarang banyak anak muda yang misalkan kayak musik Indonesia gitu kayak yang dipandang sebelah mata gitu kan. Iya. Dia lebih ke musik-musik luar gitu kan. Jadi kita untuk motivasi, yuk Indonesia tuh kaya gitu loh. Gitu. Oke. sebenarnya tercetusnya juga, ini kan kita lagi workshop waktu itu sama Bang Pai di Bali. Kita workshop selama 2 minggu. Kita tuh lagi cerita-cerita omong kosong waktu itu. Kita omong kosong, kita ngobrolin, kita nongkrong di pinggir pantai gitu kan. Sambil dikepang nggak, Kak? Enggak. Kirain sambil dikepang pinggir pantai. Waktu Enggak ya? itu kita cerita-cerita tuh sedikit miris karena industri musik sekarang nih hanya untuk, menurut kami hanya untuk orang dewasa aja. Oke. Lagu anak-anak kan udah nggak ada lagi. Udah jarang lah ya. Kita tuh udah terkontaminasi dari luar tuh lagu. Anak kecil aja udah sekarang Cinta-cintaan. joget-joget lagu cinta, Iya. joget-joget lagu yang Lagu maaf nih TikTok, agak ya. sedikit ngedance-nya agak kurang. Tidak ini. mengedukasi. Waktu itu ada ANR kita namanya Om Yanto. Ya udah deh, kita ngobrol sama Om Yanto, kita bikin aja yang beda nih. Lagu tentang kebangsaan deh gitu. Karena waktu itu kita lagi di pinggir pantai, lihat bahwa negeri kita nih kaya. Masa sih kita nggak bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri? Betul. Oh gitu. Berarti setelah lagunya keluar, harapan Baginda sendiri untuk teman-teman semua lebih mencintai karya Indonesia. Yes. Iya, betul. Dan mencintai lagu-lagu Indonesia. Benar. Lagu Indonesia, Cakep. mencintai budaya, Betul. mencintai apa yang dipunyai di Indonesia ini, dan Yes. lebih berprestasi lagi lah. Iya. di Amin. liriknya. Amin. Dan kita kan ini ya, maksudnya Iya. kalau kita kan musisi nih gitu. Gimana sih salah satu cara buat kita menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia? Ya kita bisa bikin lagu. Tapi kan masih banyak bentuk cara apalagi Cinta tanah generasi baru yang sekarang kan, gimana caranya supaya kita menggali potensi supaya ini loh Indonesia tuh luar biasa gitu loh. Kembangkanlah potensi kalian supaya bisa mencintai lebih banyak kepada negeri Indonesia kita sendiri. Woi. Tepuk tangan dulu Pondok Indah. Pondok Calon Indah, apa nih? tolong. Kalau bahasanya begini nggak lama nyalek nih. Oke nih teman-teman yang di rumah, terima kasih banyak. Ini kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bintang. Kak, apa namanya? Emang boleh ini itu, emang boleh. Emang itu boleh sampai semanis itu terngiang-ngiang itu. Kata-kata itu gara-gara bini gua, emang boleh. Gitu. Emang boleh. Sampai lu mau tidur nih. Emang boleh. Jadi gua stres dengan kata-kata akhirnya sekarang udah gua DM-nya udah aku usah baca aja deh gitu kan. Balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang bersama aku Galin Rajita dan kali ini bersama dengan kakak-kakak dari Baginda. Penonton Pondok Indah gimana? Penonton Pondok Indah. Iya betul. Masih di Pondok Indah? Masih? Nggak pindah kan? Nggak, oke. Pondok Indah tetap tepuk tangan ya? Oke. Sawerannya dulu dong. Ini kali ini bersama dengan kakak-kakak Bagindas aku mau bermain games. Jadi gamesnya siap ya. Gamesnya adalah saling tunjuk siapa yang paling. Oke. Siap. Paling-paling ya. Iya, si Siap. paling-paling. Si paling. Si paling-paling. Yes. Jadi kalian nggak boleh ada kode-kode ya. Langsung tunjuk siapa yang paling di antara kakak-kakak ini. Oke? Oke. Oke. Tapi jangan dulu tunjuk. Nunggu aku aba-aba dulu ya. 1, Oke. 2, 3 baru tunjuk. Oke? Siap? Oke. Yang pertama. Siapa yang paling lama benerin rambut? 1, 2, 3. Oh iya juga si Andra. Iya. Oke. Kalau gua selalu nggak Dua bawa lawan wax. satu. Kenapa nih? Kak Andra karena paling eye catching ya rambutnya. Iya. Enggak, ini menutupin uban sebenarnya.
Dan gua tuh punya wax, punya ini, tapi selalu lupa bawa. Selalu lupa bawa, iya. Jadi Terus kalau jadi? rambut, waduh kemana kamarnya anak-anak dulu. Tak. Bawa wax ya, bawa wax gitu. Ah, gitu. Siapa yang cicilannya paling besar? 1, 2, 3. Iya lagi. Justru Makanya daripada mikir mending tidur ya. Itu bukannya nggak ada pertanyaannya. Itu di kalau bawah. boleh cicilan apa aja? Siapa yang paling suka telat? 1, 2, 3. Oh, ini. Kak Ferry lagi. Ini karena tidur jadi telat. Iya. Bisa jadi. Iya, Benar. untungnya nggak benerin rambut dulu ya. Enggak, dia cuma tinggal sisir ke belakang udah selesai. Udah. Nggak, kalau aku biasanya banyak apa namanya kayak mungkin aku pakai topi, jadi nggak selalu manggung. Oh Iya, iya. nggak selalu. Jadi kalau misalnya lagi hair bad days langsung set ya. sat set. Oke. Tapi kalau telat tadi karena satu rumah jauh gitu lah, standar lah. Katanya anak band kalau nggak telat bukan anak band. Ya, salah, tapi itu jangan dicontoh gitu. Kenapa memilih Malaysia untuk kota konser? Kok kota sih, negara konser? Karena kemarin memang permintaannya dari sana. Oh, Betul. karena memang banyak dari sana ya. Alhamdulillah, di sana Pendengarnya. pendengarnya. Karena hampir 90% lagu-lagu yang kita dengarkan sama. Oh gitu. Iya. Iya, memang kita kan satu rumpun ya sama mereka. Cuman ada beberapa yang masih berbeda lah. Kalau Malaysia kan mungkin lebih didominasi sama Melayu yang Iya. masih kental banget. Iya. Betul. Cuman kita juga sebenarnya sebelum kesini kita dari KL. Kita waktu ngeliat jadwal artis yang mau datang di sana, 80% artis Ada Indonesia. di Indonesia. Oh, gitu. Iya. Betul. Ya. Karena memang dari sana suka sekali lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu Iya. Indonesia. Kalau untuk Baginda sini lagu yang paling banyak didengerin di Malaysia apa Kak? Kemarin kita tes case sama lagu Suka Sama Kamu, Iya. CNTA, terus ada 100% Cinta. Wih, Alhamdulillah ininya bagus sih, maksudnya animenya Animo. bagus lah orang sana terhadap musik kita gitu. masih apresiasi. ini ya, masih oke ya pendengarnya di sana. Iya, masih oke banget sih. Pengen dong aku dengerin langsung dari penyanyinya, boleh nggak sih? Oh, Apanya? Lagu yang paling viral, Lagu yang paling viral yang kemarin sebenarnya lagu paling lama. lagu Lagu paling lama begitu pas aku awal-awal masuk, lagu ini yang kita rilis itu. boleh nggak? Yang ini. Aku denger. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, genap sudah. Pinjam dulu 100. Itu ada juga nggak yang kayak gitu? iya. Sebenarnya kita kalau nanggepin DM kan ada DM tuh kan ada yang positif, ada yang negatif lah ya. Kalau aku sih kalau DM yang negatif dan Langsung delete, ya nggak langsung delete sih maksudnya. baca dulu. Baca aja lah, Baca baca dulu. aja. Kadang juga ada DM yang bikin kita mengingatkan nih, misalnya katakan kita lagi perform di satu kota, habis itu Kak aku udah nungguin tapi misalnya mau minta foto tapi nggak dikasih nih sama panitianya, mungkin kan karena kita misalnya habis turun panggung langsung harus pergi kemana gitu kan. Jadi aku kalau menanggapi DM itu, kalau ada hal-hal yang positif dan bisa aku ambil, ya itu bakalan aku cerna gitu loh. Maksudnya kayak menanggapi tadi misalnya ada yang mau minta foto tapi kita nggak ada kesempatan, misalnya next kita berkunjung ke kota itu lagi, mungkin bisa kita DM. Ayo misalnya kita ketemu dulu deh apa gimana gitu. Untuk Kak Ferry nggak ada ya? Justru ini yang menjadi kehancuran rumah tangga gue. Wah, bahaya nih, bahaya nih. Bahaya, bahaya nih. memicu, Bahaya nih. membahayakan nih DM ini. Bahaya nih, ketahuan nih dari sini. Jadi kemarin kan abis manggung di salah satu kota gitu kan, banyak yang DM. Emang namanya apa namanya antusiasme gitu ya, maksudnya mereka positif lah gitu. Kak apa namanya emang boleh ini itu emang boleh Oh, emang itu boleh sampai semanis itu terngiang-ngiang itu kata-kata itu gara-gara bini gue emang boleh gitu. Emang boleh. Sampai lu mau tidur ya, emang boleh. Jadi gue stres dengan kata-kata akhirnya sekarang udah gue DM-nya udah aku usah baca aja deh gitu kan, daripada nanti gue berantem ya kan, ini cari aman aja lah ya kan. Emang boleh seberantem itu? Nah, gitu. Emang boleh.
Kak Tapi bisa emang sih, kita menanggapi sosial media itu harus bijak juga. Iya. Iya. Sekarang tuh hampir bisa dibilang tanpa ada filter lagi loh. Iya benar. Orang tuh bisa ngatain orang bisa muji orang dengan seekspresinya dia, semuanya dia gitu. Suka-suka. Jadi ya beruntunglah kami mendapatkan pasangan yang memang mungkin hatinya sedikit diciptakannya agak gede. Kuat gitu ya. Kalau enggak, Karena tempahan-tempahannya banyak. Waduh. Waduh. Harus kuat. Harus kuat. Ini by the way terima kasih Thank you. kakak-kakak sudah datang Terima ke kasih, Gestar. Kak. Semoga lagu-lagunya kembali viral lagi yang baru-barunya. Amin. Semoga show-nya juga lancar ya. Amin. Di Malaysia. Amin. Semoga di Indonesia juga cepat-cepat Siap. langsung. Ya. Amin. Teman-teman ini jangan kemana-mana karena sebentar lagi kakak-kakak dari Bagindas akan bernyanyi untuk kita semua. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Hey, nyalakanlah api perjuangan dengan cinta kita bisa meraih kemenangan. Kita harus tegak dan berdiri demi sangsaka merah putih Indonesia, negeri kita kan ku jaga sepenuh jiwa dan raga. Indonesia, tanah kita, jayalah selamanya. Hey, bukan hanya kata-kata saja, dan jadilah bunga bangsa, harumkan Indonesia. Kita harus tegak dan berdiri demi sangsaka merah putih Indonesia, negeri kita kan ku jaga sepenuh jiwa dan raga. Indonesia, tanah kita, jayalah selamanya, selama-lamanya. Oh, 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 oh. Let's go. Indonesia kan ku jaga, kan ku bela. Indonesia, Indonesia kan ku jaga, kan ku bela. Oh, Indonesia, negeri kita kan ku jaga selama-lamanya. Indonesia, selama-lamanya.
jayalah selamanya.